Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wafa. Alhamdulillah, sekarang kita melanjutkan ngaji kita qabla isya tadi, Quran Surah Ali Imran Juz 3 halaman 19 ayat yang ke-79 dan ayat ke-80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basharin an yu'tiyahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun wala ya'murakum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyin arbaba ayamurukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Maka li basyarin, tidaklah pantas atau tidaklah sesuai atau tidak mungkin, ya, kana li basyarin menjadi suatu sifat bagi seorang manusia. Nah, maknanya yang sempurna seperti itu. Tidaklah pantas atau tidaklah cocok atau tidaklah mungkin menjadi sifat bagi seorang manusia ayyutiyahullahul kitab wal hukma wan nubuwah, yang mana basyar itu, yang mana manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kitab, kemudian hikmah, ya, hikmah di sini bisa berupa kebijaksanaan, bisa berupa pengetahuan yang datang dari Allah secara langsung, dan apalagi wan nubuwah, dan diberikan suatu nubuwah, kenabian, diberikan tanda bahwasanya beliau adalah seorang utusan yang istimewa datang dari Allah. Tidak mungkin manusia yang demikian itu, ya, atau kata lainnya, tidak mungkin bagi seorang rasul yaqula linnas, berkata bagi manusia, kulu ibadan li, kalian jadilah hamba-hamba yang menyembah kepadaku, atau dibilang ibadan li, jadilah hamba-hambaku, gitu ya. Hamba memiliki sifat apa? Sifat hamba itu menyembah. Nah, tidak mungkin bagi seorang rasul atau seorang nabi ketika diutus oleh Allah, dia berkata, dia menyesatkan umatnya sendiri, kulu ibadan li min dunillah, dengan berkata kalian jadilah hamba-hambaku, bukan hamba-hambanya Allah. Walakin, akan tetapi, seorang nabi, seorang rasul yang tadi diberikan 3 keutamaan tadi itu, kunu, kalian jadilah, ya. Akan tetapi
yang semestinya yang terjadi, nabi-nabi itu berkata kunu rabbaniyin, kalian jadilah ya, atau wahai para manusia kalian jadilah rabbaniyin, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makna rabbaniyin ini maknanya banyak. Kalau di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, rabbaniyin ini adalah orang-orang yang mendalami ilmu agama. Jadi menurut Imam Ibnu Katsir, beliau ini menjadikan kalimat rabbaniyin ini adalah artinya adalah orang-orang yang mendalami ilmu agama, mengajarkan dan mengamalkan isinya dengan penuh dengan keikhlasan. Ini namanya rabbaniyin. Nah, rabbaniyin ini kata Syekh Ibnu Katsir bukan hanya para ulama, tetapi juga guru yang membimbing manusia dalam memahami ajaran Allah. Ini namanya rabbaniyin. Dulu ada seorang ulama, keturunannya bukan keturunan, termasuk dari garis rantai ataupun salah satu muridnya Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, salah satu namanya Imam Rabbani. Jadi Imam Rabbani ini adalah seorang ulama yang terkenal di masanya. Siapa beliau? Salah satu ulama tasawuf yang terkenal saat itu. Jadi mengajarkan hakikat keislaman, mengajarkan hakikat hikmah daripada beragama yang benar. Nah, namanya Imam Rabbani. Nah, Rabbani sendiri jikalau menurut Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya, Rabbaniyin di sini bermakna orang-orang yang memiliki ilmu yang luas. Nah, nggak jauh-jauh beda dari penafsirannya Imam Ibnu Katsir. Menurut Imam Al-Qurtubi, Rabbaniyin ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang luas dan memiliki kebijaksanaan dalam membimbing manusia. Nah, mereka disebut demikian karena mereka tidak hanya memiliki ilmu saja, tetapi juga mendidik orang lain dengan lemah lembut dan bertahap ya, sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Nah, sedangkan menurut Imam Asy-Syaukani sedikit berbeda tapi maknanya sama. Rabbaniyin ini adalah orang-orang yang berpegang teguh pada ajaran Allah, bertakwa dan menjadi contoh bagi umat manusia. Ya, ini namanya Rabbaniyin. Artinya nggak jauh-jauh beda dengan orang-orang yang bertakwa lah ya, orang Rabbaniyin ini. Suatu ketika, ya asbabun nuzul ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini, suatu ketika datang seorang Yahudi menemui Rasulullah. Ketika sudah datang ke hadapan Rasulullah, maka orang Yahudi ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, apakah kamu sama-sama memerintahkan kepada manusia ini untuk menyembah dirimu seperti dulu Isa menyembah dirinya, memerintahkan manusia untuk menyembah dirinya?" Nah, jadi Yahudi kalau kita perhatikan di Madinah ini kan sebagian penduduknya ini adalah orang-orang Yahudi memang. Ya. Ada 3 suku besar saat itu, ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraiza, ada Bani Nadir. Yahudi, 2 jenis atau 2 golongan orang Yahudi ini jenisnya sifatnya kafir harbi. Yang mereka ini ketika Nabi berbalik kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ini, seketika berbalik, seketika itu mereka langsung memusuhi Nabi, sampai-sampai mereka ini ingin sekali membunuh Nabi. Nah, satu lagi di antara yang 3 ini bukan kafir harbi, kafir dhimmi. Mereka tetap tidak meyakini Nabi sebagai seorang rasul, tetapi mereka tidak memusuhi, tidak memerangi Nabi. Yang nanti pada suatu ketika Nabi ini sudah saking banyaknya mereka perangi, akhirnya Nabi SAW pun akan menaklukkan mereka di zaman yang mendatang. Nah, kemudian mereka ini banyak sekali mendebat Nabi. Banyak sekali, nah ya kalau kita perhatikan namanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, belum mendapatkan hidayah dalam hatinya. Mau diberikan argumen apa, mau diberikan petunjuk macam apa, nggak akan beriman mereka kepada Nabi. Ya, dikatakan bahwasannya hidayah ini datangnya dari Allah. Kalau Allah belum memberi, apa yang bisa dibuat manusia? Nah, kemudian mereka ini berdebat bahkan dari halaman yang ke-17 kemarin ya kita bahas. 17, 18, bahkan sekarang sampai ke halaman 19 pun kita masih membahas tentang perdebatan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Yang mana mereka ini bukan hanya berdebat kepada Nabi, bahkan di antara mereka sendiri pun berdebat.
Nanti Nasrani terpecah menjadi 6, Yahudi terpecah menjadi 4. Ya. Bahkan di antara mereka sendiri pun berdebat juga mereka. Kalau di dalam kepercayaan Nasrani itu ada berpecah dia, mereka menjadi 3. Ada yang percaya kepada Tuhan yang 3, ya tiga-tiganya Tuhan. Tapi mereka hanya menyembah kepada yang satu. Nah, ini ada di antara golongan orang-orang Nasrani yang seperti ini. Ada juga golongan yang mereka ini percaya kepada tiga-tiga Tuhan dan mereka menyembah kepada tiga-tiganya. Ya. Jadi bahkan di antara mereka pun juga berpecah belah. Ya. Nah kemudian orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel ini, mereka mendatangi Nabi dan bertanya, wahai Muhammad, apakah engkau sama seperti Isa? Sama-sama memerintahkan manusia untuk menyembah kepada dirimu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung yang menjawab dengan ayat yang kita baca barusan. Maka nali basyarin ayyutiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwah tsumma yaqulu linnas kunu ibadan li min dunillah. Tidaklah pantas bagi seorang manusia, ya. Allah di sini menggunakan kalimat basyar. Ada kalimat basyar, ada kalimat annas. Dua-duanya ini sama-sama maknanya manusia. Bedanya apa? Ya, insan itu dari annas juga. Jadi bedanya apa? Ketika Allah menggunakan kalimat basyar, yang Allah ingin tekankan di situ manusia dari segi fisik dia, dari segi bentuk jasmani dia. Manusia yang punya kaki, manusia yang punya tangan, manusia yang butuh makan, manusia yang butuh minum, basyar namanya. Jikalau Allah menggunakan kalimat annas, Allah ingin menunjuk atau merujuk kepada kumpulan sosialnya. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, ketika Allah menyeru manusia menggunakan kalimat annas, ya ayuhannas, wahai sekalian manusia, yaitu makhluk ya yang punya tangan 2, yang berdiri dengan kaki, ya, yang melihat dengan mata, yang bisa berbicara. Nah, ini namanya annas, sekumpulan manusia. Sekumpulannya namanya annas. Tapi jika merujuk pada badan jasmani rohani dia, ya jasmani dia, fisik dia, namanya basyar. Ada syair ya, Muhammadun basyarun walaisa kal basyari. Ya, pernah dengar insyaallah ya syairnya. Muhammadun basyarun. Muhammad itu adalah seorang manusia juga. Dia punya tangan, dia punya kaki, dia juga butuh makan, dia juga butuh minum. Ya, Muhammadun basyarun walaisa kal basyari. Walaisa kal basyari. Tapi ingat, Muhammad itu walaupun manusia, tapi saking mulianya Muhammad itu tidak seperti manusia. Bal huwa yakutatun. Muhammad itu kalau sama-sama manusia, Muhammad itu adalah yakut, warna sukal hajari, dan manusia yang lainnya ini seperti batu kerikil di pinggir jalan. Dia memang manusia, tapi manusianya Muhammad itu adalah manusia yang mulia. Nah, maksudnya seperti itu. Artinya apa? Artinya apa syair ini? Menjauhkan dari Nabi Muhammad ini suatu ketika nanti akan diakui sebagai Tuhan. Nah, makanya dibuatlah syair-syair, dibuatlah mahfudat, kata-kata yang indah-indah ya, menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang rasul, seorang manusia juga ya. Maka nali basyarin, ya, tidak mungkin seorang manusia ya mengangkat dirinya juga sebagai Tuhan. Nah, maksudnya seperti itu. Maka nali basyarin, tidaklah pantas, tidaklah cocok, tidaklah mungkin bagi seorang manusia yang bagaimana ayyutiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwah, yang mana manusia itu sudah diberikan sama Allah kitab, diberikan sama Allah hikmah, kebijaksanaan yang datang dari Allah, wan nubuwah, dan Allah utus dia sebagai seorang nabi. Tsumma yaqulu linnas kulu ibadan li min dunillah. Wahai para manusia, loh, ketika menggunakan annas, Allah merujuk kepada status sosial dia, makhluk yang bersosial. Kunu ibadan li min dunillah, jadilah kalian hamba yang menyembah kepadaku, min dunillah, bukan kepada Allah. Nah, tidak mungkin
bagi seorang rasul untuk mengucapkan hal yang demikian. Walakin kunu rabbaniyin. Terus bagaimana yang benar? Walakin kunu rabbaniyin, akan tetapi rasul itu mengucapkan kunu rabbaniyin, jadilah kalian orang-orang yang bertakwa, jadilah kalian orang-orang yang berketuhanan, ya. Orang-orang yang taat kepada Allah. Kenapa? Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Dikarenakan kalian sudah mempelajari, sudah mengajarkan kitab dan kalian juga sudah mempelajarinya. Nah, kalau kita balik kalimat ini, dikarenakan kalian sudah mengajari, ya, atau mempelajari kitab, maka kalian jadilah orang-orang yang robbani. Kalian ya sudah tahu ilmunya. Kalian sudah tahu ilmunya, tetapi kenapa tidak kalian amalkan pula? Wala ya'murakum an tattahidul malaikata wan nabiyina arbaba. Dan tidaklah pula seorang rasul ini dia akan memerintahkan kepada kalian wahai manusia an tattahidul malaikata wan nabiyina, akan kalian menjadikan seorang menjadikan malaikat-malaikat dan nabi-nabi ini sebagai apa? Arbaban, sebagai Tuhan-Tuhan. Tidak mungkinlah bagi seorang rasul, bagi seorang nabi menjadikan malaikat dan nabi-nabi itu sebagai Tuhan. Ayat murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah dia akan memerintahkan kalian dengan kekafiran padahal ba'da id antum muslimun, padahal setelahnya kalian sudah menjadi seorang yang muslim, ya. Artinya intinya Allah Subhanahu wa taala ingin menjauhkan sifat-sifat ataupun perilaku-perilaku yang seharusnya tidak terjadi pada nabi, yang orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi tuduhkan kepada Nabi Isa dan kepada Nabi Muhammad, ya. Orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, mereka ini senantiasa memberikan doktrin, memberikan suatu keyakinan kepada pengikutnya bahwasannya yang menjadikan Isa sebagai Tuhan, ya, ataupun mendoktrin Isa sebagai Tuhan ini adalah Nabi Isa sendiri. Padahal bukan. Siapa yang menjadikan Nabi Isa ataupun yang mengaku-ngaku Nabi Isa sebagai Tuhan? Para pengikutnya sendiri, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bolak-balik di dalam Al-Qur'an bahwasanya Nabi Isa alaihissalam bukan seorang Tuhan, melainkan seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kajian kita sampai di sini. Adakah yang mau ditanyakan dari Bapak-bapak sekalian? Baik. Kalau nggak ada, mungkin saya ulangi lagi tausiah saya, ya. Mungkin nanti bulan Ramadan nggak ketemu sama saya. Ketemu pun paling ya bukan dalam kondisi terjemah, ya kondisi jadi imam taraweh. Saya tausiahkan satu, yang pertama dan yang paling utama untuk menjaga kesehatan. Sebagaimana saya harap bulan Ramadan ini bukan menjadi sarana kita penyakitan, justru malah menjadi kita semakin sehat. Nanti saya pengen dengar jenengan setelah bulan Ramadan, Pak gimana Pak setelah kemarin puasa? Alhamdulillah Pak Ustadz tambah sehat. Nah ini berarti Ramadannya, puasanya berarti sukses ini, ya. Habis Ramadan saya lihat, Pak loh kemarin kok nggak ikut ngaji? Iya Pak Ustadz, kemarin saya dari puskesmas. Kenapa? Iya H+1 H+2 itu ujung-ujung saudara saya kan ada 7 Pak Ustadz, ya. Saudara yang pertama gulai, saudara yang kedua tengkleng, yang ketiga soto, yang keempat sate, yang ketujuh puskesmas sudah. Nah ini nggak boleh, ya. Jangan sampai seperti itu. Bulan Ramadan lah waktunya dia untuk jadi sehat, malah jadi kelelawar pula dia, ya. Siang hari waktunya tidur melean, apalagi tanggal berapa nanti Indonesia mau ada Piala Dunia. Ini wes saya tausiahkan untuk jangan tidur malam-malam, ya. Mending jenengan lihat ini aja, apa namanya, siaran baliknya, apa namanya, ya siaran ulangnya maksudnya, ya. Jangan siaran, mending lihat siaran ulangnya. Monggo. Oh nggih, monggo. Betul. Bashar itu maknanya manusia secara dari sisi fisik dan biologisnya maksudnya.
Ya, maksudnya yang tampak ini, yang tampak dari luar, yang dohir, yang kelihatan ini. Betul. Kalau Anas, dia sebagai manusia sebagai kumpulan sosial dia. Jadi kalimat Anas itu digunakan untuk menunjukkan manusia sebagai suatu komunitas atau sebagai kelompok sosial. Nah, konteksnya biasanya digunakan ketika berbicara tentang manusia secara umum dalam kehidupan sosial, maksudnya. Ya. Melalui interaksi atau sebagai makhluk yang memiliki akal dan kesadaran. Contohnya apa? Di surat An-Nas misalnya. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia seluruhnya. Jasadnya, betul. Ya, betul. Maksudnya yang kelihatan, yang dohir. Dia punya tangan, dia punya kaki, dia butuh makan, dia butuh minum. Nah ini dari manusia secara biologisnya. Nah, seperti itu. Baik, untuk yang pertama tadi kita lanjutkan. Yang pertama tadi menjaga kesehatan. Yang kedua meningkatkan amal ibadah. Mumpung bulan Ramadan, ditingkatkan semua amal. Kita ngaji di hari biasa, satu ngaji dibalas 10 kebaikan. Satu kata yang kita baca dibalas 10 kebaikan. Ketika bulan Ramadan dilipat gandakan. Apalagi nanti di malam nuzulul Quran, Lailatul Quran. Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Kita nggak mungkin ya ngaji terus selama 1000 bulan. Ya, maka bagaimana caranya kita ngakalinya ya, ketika bulan Ramadan kita banyak-banyak ngaji. Nah, ini hanyalah tausiah sajalah. Ya Allah, turun lagi. Nah, juga selama bulan Ramadan kalau boleh jangan banyak-banyak marah. Jangan banyak-banyak marah. Kalau hati sudah bergejolak, banyak-banyak istighfar. Ya, betul. Kalau bisa Ramadan ini kita jadikan sebagai sarana kita untuk lebih sabar. Sabar itu nggak mudah. Tapi insya Allah bulan Ramadan dengan keberkahannya bulan Ramadan lebih mudah kita untuk sabar. Ya. Biasanya kan orang kan gitu nyebutnya, sabar aku poso, sabar aku saya poso. Jarine Pak Ustadz kok batal posoku. Nah itu mending. Ya. Jadi kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan anti marah. Ya kita kalau bisa ketika bulan Ramadan. Kenapa? Karena bisa jadilah yang nggak tahu-taunya marah bulan Ramadan datang dari sini lapar. Naik ke atas sumpek, orang garai titik langsung bacok. Nah ya gitu ya, bahaya kalau lagi marah-marah. Terus yo terakhir tausiah dari saya, jangan hanya menjadikan Idul Fitri sebagai ajang minta maaf. Pak jenengan kan lagi nggak akur sama tetangga sebelah, boyo nggak apa-apa jenengan dulu yang mulai minta maaf. Nggak bisa Pak Ustadz, saya malu. Kapan minta maafnya? Nanti aja kalau sudah hari raya. Jadi hari raya itu sebagai etok-etok buat minta maaf. Ya kan hari raya Pak Ustadz, minta maaf dong. Nah, habis hari raya masalah lagi, kumat lagi. Ya, kalau boleh dihindari marahnya, betul. Tausiah saya ini tentang kesehatan, menjaga kesabaran, meningkatkan amal ibadah di bulan Ramadan ini biar nggak sia-sia semuanya. Kita belum tentu tahun depan mengulang lagi bulan Ramadan. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, memberikan kepada kita bantuan, pertolongan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan apabila ada yang sakit, diri kita juga sakit, semoga diberikan kesembuhan. Kita punya masalah, kita punya ujian, kita punya cobaan, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan jalan. Semoga kita semuanya senantiasa dalam istiqomah, kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rahmat hidayahnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.